Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na jahannam laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah sediakan bagi jahanam itu ramai daripada golongan jin dan manusia. Yakni mereka yang empunya hati, qalbun, yang mereka tidak berfikir, tidak berakal dengannya. Bagi mereka mata yang mereka tidak melihat dengannya, bagi mereka telinga yang tidak mereka mendengar dengannya. Orang-orang itu seperti binatang-binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang lalai. Akhi wa ukhti fillah, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengikhlaskan niat kita pagi hari ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan perintah berfikir, tafakkur, ta'akul. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 2 siri yang lalu,
bahwa berpikir merupakan kefarduan, perintah yang fardu daripada sekian banyak perintah dalam agama, merupakan salah satu bentuk ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain, bahkan ia syiar. Sehingga ada yang menyatakan berpikir ibadatun aliyatul qadri. Ibadah yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Azimatun naf'i, yang sangat besar manfaat dan faedahnya. Hari ini untuk sidang ketiga ini saya masih ingin mengajak jamaah sekalian untuk coba memahami lebih detail tentang perintah tafakkur, perintah ta'akkul ini. Berdasarkan maklumat Al-Quran, yang Masya Allah hari ini telah banyak dijelaskan oleh mereka yang punya keahlian dalam menjelaskannya. Ternyata maklumat tentang hakikat tafakkur, ta'akkul ini telah dijelaskan dengan sangat tepat, sangat jelas lebih tepatnya di dalam Al-Quran. Minggu yang lepas, saya pernah cerita begini. Saya pernah sentuh sedikit tentang limbic system. Sistem limbik. Dan hati dalam kita. Bahasa mudah, sebenarnya hati ini dalam istilahnya ada dua, satu hati luar, dua hati dalam. Hati luar itu istilahnya bersemayam di jantung kita, sementara hati dalam bersemayam di otak kita. Dalam otak kita. Apa yang saya sampaikan minggu lepas, bahwasanya secara mudah, khas dalam berkaitan tajuk ini, bahwa kita ini, manusia ini, ya, dalam berpikir, kadang-kadang terlalu kuat peranan hipokampusnya, sehingga berpikirnya sangat rasional. Sementara yang lain, peranan amigdalanya sangat kuat, sehingga berpikirnya lebih emosional. Apakah tidak baik berpikir rasional, memaksimalkan fungsi hipokampus? Baik. Apakah tidak baik berpikir emosional dengan memberikan peranan yang maksimal lebih
kepada amigdala. Baik. Yang baik ini jika kedua-duanya ini, hippocampus dan amigdala, berpikir rasional dan berpikir emosional tidak seimbang. Itu yang tidak baik. Akal anugerah Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara berpikir rasional dengan berpikir emosional. Disitulah akal itu satunya berperanan. Bila orang sudah dapat keseimbangan dalam dua cara berpikir ini, pasti dapat ketenangan. Itulah berpikir ulul albab, bahasa mudahnya. Berpikir ulul albab. Secara mudahlah dalam bahasa awam. Ya, contoh berpikir emosional dan rasional ini. Orang yang berpikir emosional, ya mas sekalian, adalah berpikir yang lebih banyak menggunakan perasaan, rasa. Melihat sesuatu ini lebih mengedepankan rasa, emosional. Sehingga bila ia melihat sesuatu, biasanya menggunakan tanda aras dia, kayu pengukurnya, suka ke tak suka. Itu berpikir emosional. Oh, saya suka. Oh, saya tak suka. Sesuai ke tak sesuai? Tengok makanan, mana yang I suka? Mana yang lezat? Itu berpikir emosional. Itu amigdalanya terlalu kuat. Suka tak suka. Bahkan kadang-kadang bila terlalu kuat, cara berpikir orang seperti ini, saya suka itu. Kenapa saya suka? Awak suka itu? Ya, saya suka lah, suka-suka lah. You tak perlu tanya saya kenapa saya suka. Yang jelas saya suka. Ya, pastikan ada alasan, apa alasan logiknya. Tak perlu saya suka. Oh, susah itu. So, itu kadang-kadang susah bila kita tidak memahami sikap orang yang berpikirnya terlalu emosional. Dari segi berpikir rasional, kita apa orang tu boleh suka. Lihat sajalah. Dan berpikir rasional ini, emosional ini sebenarnya bersifat relatif subjektif. Contoh, suka bagi kita suka, belum tentu orang lain juga suka. Bersifat relatif subjektif. Dan ia tidak stabil. Hari ini suka, esok sudah tidak suka. Hari ini sesuai, esok sudah sesuai. Orang yang berpikir, orang yang melakukan tindakan dalam hidup, dengan mengedepankan berpikir emosional, lebih memfungsikan amigdalanya, mesti perjalanan hidupnya tidak stabil. Sekejap itu, sekejap ini, sekejap itu, sekejap. Susah sekali untuk menjaga istiqomah. Dan Allah tidak menghendaki itu. Bukan Allah tidak menghendaki kita tidak boleh kita berpikir emosional. Allah tidak menghendaki hidup tidak istiqomah. Sekejap itu, sekejap ini, sekejap ini. Dan seterusnya ia bersifat tidak pasti. Perasaan kan tidak pasti. Ada sebagai contoh kalau orang menyukai perkara ini, hari ini, belum tentu dia pada masa-masa hadapan, dengan seiringnya berjalan masa, akan terus menyukai.
Kalau dalam usaha seseorang mencari kebenaran, orang yang lebih mengedepankan berpikir emosional, memberikan peranan maksimal terhadap amigdalanya dalam sistem limbiknya, kebenaran yang dipegangnya yakni bersifat relatif, tidak pasti, bertukar-tukar. Dan lebih bahaya, orang yang terlalu berpikir emosional, tidak seimbang, tidak diimbangi dengan berpikir rasionalnya, biasanya suka menyerang orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Suka menyerang, suka melawan pihak lain yang tidak yang sama dengan apa yang dia rasa. Jadi menolak dalam berpendapat, menolak pendapat orang lain, alasannya tak sama dengan kita. Bukan menolak dengan hujah yang jelas, data yang boleh dipercayai, dalil yang nyata. Tak. Lebih bersifat emosional. Subhanallah. Jadi tidak konsisten. Sementara orang yang berpikir secara rasional, tafakur secara rasional, yang lebih memberikan fungsi dan peranan kepada hipokampus, lebih lah. Ciri-cirinya dia orang ini biasanya memiliki hujah, alasan yang luar biasa. Dalam berpendapat, kalau berdebat yang nomor satu lah orang. Alasannya hebat. Memiliki asas. Punya fakta. Dan disampaikan biasanya banyak mengandungi informasi-informasi yang boleh dipercayai. Baik juga. Tapi jika hanya satu saya yang berperanan lebih dengan meninggalkan yang satunya, yakni memberikan ruang yang lebih kepada berpikir rasional, mengaktifkan hipokampusnya dalam sistem limbiknya, dengan meninggalkan berpikir emosional pun tidak baik. Akal anugerah Allah, ya mas sekalian, berfungsi memberi keseimbangan. Keseimbangan. Agar kedua-dua ini betul-betul berjalan secara sinergi, bersinergi antara keduanya, sehingga seimbang. Dan itu ciri ulul albab. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Saya katakan tadi ya Mas, yang kita bicarakan ini sebenarnya bukan, ya saya sendiri agak susah menjelaskannya. Ya, karena dahulu mungkin hanya belajarnya tidak begitu banyak. Ini hanya pengetahuan lama, al-maklumat al-qadimah. Tapi saya coba menyampaikan apa yang saya yakini benar, yang saya pahami ini. Nah, keseimbangan itulah yang perlu ada dalam berpikir ulul albab. Antara berpikir rasional dengan berpikir emosional. Karena apa aja mas kalian? Tadi saya katakan ya, ada hati dalam, ada hati luar. Kalau hati luar itu letaknya berkaitan dengan jantung. Sementara hati dalam itu letaknya di otak.
bahasa Al-Qur'annya ini, hati luar itu namanya qalbun, sementara hati dalam itu namanya fuadun. Itu bahasa Qur'annya. Coba jamaah perhatikan ayat ini. Ketika Allah cerita tentang qalbun, kan Allah sebut qalbun nanti disamakan dengan alat. Karena memang ia hati luar. Contoh dalam ayat yang saya bacakan tadi. Coba yang merujuk surah Al-A'raf ayat 179 tadi. Coba perhatikan. Al-A'raf 179. Coba ya kita kaji. Lahan-lahan. Karena saya merasa kajian kita ini ya sedikit perlu cermat. Sudah jumpa Al-A'raf 179. Tadi saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 179 Al-A'raf, cerita tentang orang-orang yang akan dihumban ke dalam neraka Jahanam. Ya, ini orang-orang yang Allah kata di situ ada qalbun, tapi tidak berfungsi, tidak difungsikan. Fungsi qalbun di situ yakni untuk al-fiqhu, tafaqquh, untuk memahami. Mereka ada a'yunun, ain ini mata, dan tidak difungsikan, tidak berfungsi. Fungsi ainun untuk basor. Ada telinga, nih telinga, tapi tidak berfungsi. Fungsi telinga kata Allah untuk as-sama'u. Bermakna bila Allah sebut alat, jemaah sekalian, Allah sebut alat, Allah sebut qalbun, itu alat. Allah sebut ainun, itu alat. Allah sebut udhunun, ini adhanun, itu alat. Alat. Fungsinya. Yang qalbun untuk di situ al-fiqhu. Berpikir sebenarnya. Ainun fungsinya untuk basor. Udhunun fungsinya untuk samun. Jadi al-fiqhu fungsi itu, al-aqlu atau as-sam'u atau al-basaru itu fungsi. Bukan alat. Sementara ainun, udhunun, qalbun itu alat, bukan fungsi. Nah, hati luar itulah dalam istilahnya qalbun. Kalau kan itu kaitannya dengan jantung. Jamaah sekalian, kita jangan hanya berpikir jantung itu fungsinya hanya untuk pam darah. Bukan. Bukan hanya untuk pam darah. Macam-macam. Saya nak bagi satu contoh kecil lah. Kan tadi fungsinya untuk apa ya? Untuk ta'akul ya. Mata untuk basorun ya fungsinya. Baik, sebelum saya contoh, sekarang bila Allah cerita tentang fungsi, Allah tak sebut lagi qalbun. Ayat ini cerita tentang alat. Qalbun, ainun, ayun, udhunun, adhan. Sebut alat. Allah dah bagi dah alat tu.
Kita ada. Kita manusia ada mata, kita manusia ini ada telinga, kita manusia ini ada kolbun. Ada, jantungnya ada. Minta maaf, lembu pun ada jantungnya. Ada. Lembu ada kolbun. Kolbun yang disebut dalam ayat ini, lembu pun ada. Ainun ada. Udhunun ada. Tapi adakah kolbun lembu ini berfungsi untuk yafqahun? Adakah ainun lembu berfungsi untuk basarun? Adakah telinga lembu berfungsi untuk sam'un? Nanti dijelaskan semua. Jawapannya tidak. Sehingga apabila alat-alat anugerah Allah ini tidak difungsikan sebagaimana tujuan Allah menciptakannya, Allah kata, dia itu al-an'am. Hina tak hina? Sangat hina. Nah sekarang, ketika Allah menyebut fungsi, Allah tak sebut lagi qalbun. Allah tak sebut lagi ainun. Allah tak sebut lagi udhunun. Bila Allah cerita tentang fungsi. Coba perhatikan surah As-Sajadah sekarang. Tolong ya, ini kajian yang ya sedikit ilmiah. Tidaklah ilmiah sangat. Hanya sedikit ilmiah saja. Jadi kena hati-hati melihatnya. Coba lihat surah As-Sajadah ayat 9. Dah jumpa? Kena tengok ayatnya ya. Supaya faham betul nanti. Karena memang tajuk kita ini sangat besar. Berfikir ulul albab itu tajuk yang sangat besar jemaah sekalian. Besar dan sangat penting. Karena title, gelaran, predikat tinggi yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah ulul albab. Maka jika kita ingin dimasukkan oleh Allah, dikategorikan oleh Allah dalam golongan ulul albab, kita mesti fahami ini dan berusaha untuk mendapatkannya. Surah As-Sajadah ayat 9. Coba perhatikan. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ketika Allah cerita tentang penciptaan kita sebagai manusia, ayat sebelumnya kan cerita penciptaan kita kan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu Allah memulakan ciptaan manusia dari tin dengan proses yang sangat canggih, yang luar biasa. Bila kita faham, kita pasti akan mengucapkan subhanallah, summa sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kita. Dari segi fisikal sudah sempurna. Sawwa itu maknanya Allah sudah sempurnakan fisikal kita. Bukan hanya ada tangan, kaki, hidung, telinga, kepala, dan sebagainya. Tapi jaringan saraf sudah sempurna. Ada urat, ada tulang, jaringan saraf, ada jantung, ada semualah otak. Jaringan saraf yang paling halus dalam otak sudah disempurnakan sekaligus. Bukan hanya disempurnakan fisikal kita, tapi Allah juga sempurnakan jiwa kita. Jiwa kita. Jasad fisikal sudah sempurna.
Nah, itu prosesnya dalam rahim ibu 9 bulan. Itulah ada dijelaskan dalam surah Al-Hajj, ada dalam surah Al-Mu'minun, ada baca itu. Bagaimana perkembangan tahapan-tahapan penciptaan kita oleh Allah SWT dalam rahim ibu kita. Luar biasa itu, sangat-sangat ilmiah itu. Sempurna fisikal dan sempurna jiwa. Sempurna jiwa. Hanya saja kedua-duanya ini belum dapat berfungsi. Fisikal kita belum dapat berfungsi, jiwa kita pun belum dapat diaktifkan. Tapi sudah sempurna. Wa nafakha fihi min ruhi. Dan dia Allah meniupkan di dalamnya miruhi daripada ruhnya. Setelah dapat tiupan ruh, barulah jasad fisikal kita berfungsi. Jari sudah dapat bergerak. Mulut baby dalam rahim ibu sudah mulai nampak bergerak-gerak. Kakinya sudah mulai menendang-nendang. Sudah mulai hiduplah dalam bahasa kita. Berfungsi. Saya katakan berfungsi sudah hidup. Fisikanya berfungsi. Jadi yang menyebabkan jasad kita ini boleh bergerak, jiwa kita ini sudah mulai aktif, itu roh itulah. Tanpa roh, jasad dan jiwa ini tidak berfungsi. Bahasa mudahnya mati. Roh itulah tenaga yang menghidupkannya. Saya suka selalu bagi contoh, walaupun tidak tepat tapi mudah. Mudah kita memahami. Ya, macam laptop teman jamaah sekalian, macam iPad yang di tangan jamaah sekalian itu. Coba cabut punya bateri dia. Apa yang boleh kita buat? Fisikanya cantik, hardware-nya cantik, canggih. Software-nya luar biasa. Tapi kenapa kita tidak dapat operasikan? Bateri kong. Nah, bateri itu ibaratnya ruh. Bubuh aja bateri, wah, boleh juga kan. Macam-macam. Jadi sebelum Allah tiupkan ruh itu, disempurnakan dahulu jasad kita, siap dengan jaringan-jaringan saraf yang ada dalam tubuh kita. Masuk saja ruh, aktif lah itu. Semua bergerak. Mata boleh dibuka. Telinga demikian juga. Waja'ala, dan dia Allah jadikan lakum bagi kamu wahai manusia, apa dia tengok? As-sam'a. Allah tak kata al-udhun lagi di sini. Sam'a itu pendengaran. Kenapa Allah katakan sam'a? Karena kata udhun. Ya udhun sudah sempurna kan wasawahu tadi. Alatnya sudah siap, sudah selesai, sudah elok dah. Telinganya sudah elok. Jaringan sarafnya sudah elok, jaringan saraf telinga yang nanti bila ada suara boleh dengar. Allah jadikan sam'un. Nah, sam'un itu fungsi bagi telinga yang sudah ada. Wal absoro, pandangan. Absor itu adalah fungsi. Itu peranan, itu tugasan bagi ayun. Ainunnya sudah siap. Wal afidah. Nah, tengok. Allah tak sebut qulub. Allah sebut afidah. Afidah itu peranan bagi kolbun. Peranan bagi kolbun. Tengok bagaimana tak indah macam bahasa Al-Quran. Tapi tadi dalam surah Al-A'raf 179, Allah menyenaraikan alat-alatnya. Alat-alat yang tidak berfungsi oleh pemiliknya. Sementara surah As-Sajadah, Allah tak cerita alat. Allah cerita fungsinya. Fungsinya ini sam'un, sorun, fu'adun, yang namanya afidah adalah. Nah, ini yang dalam istilah. Kemudian jamaah sekalian tadi saya katakan, kolbun itu hati luar, kaitannya dengan jantung.
Fuadun itu hati dalam, letaknya dalam otak. Dan ini jamaah sekalian, punya hubungan yang sangat erat sekali antara apa yang ada di otak dengan apa yang dalam jantung. Ini sangat erat sekali hubungannya. Saya satu contoh. Bila kita melihat perangai orang yang menyusahkan kita, mata nampak, telinga kita mendengar ucapan cacian dia kepada kita, cacian kepada kita, kita dengar. Maklumat yang diterima yang disampaikan oleh mata, karena mata kita melihat, maklumat yang diperoleh oleh telinga, karena kita mendengar, lalu diproses oleh sistem limbik kita, sama ada kita mengaktifkan kedua-duanya sekali, hipokampus dan juga amigdalanya. Biasanya kalau dengar yang tak baik itu, yang menyakitkan itu biasanya amigdalanya lebih menonjol. Akhirnya apa? Kita marah, ya Mas kan? Kesimpulannya marah melihat perangai orang itu kepada kita seperti ini. Mendengar ucapan marah. Fuad kita dan otak kita tiba-tiba berpikir emosional kita lebih menonjol. Amigdala kita menonjol. Marah. Geram untuk tanyaannya. Selepas kita berkesimpulan marah. Marah itu sebenarnya hasil daripada itulah analisa yang ada dalam otak kita tadi. Yang dilakukan oleh afidah tadi. Bagaimana agaknya jantung kita yang ada di dada? Tenang-tenang saja atau berdegup lebih pantas? Sangat pantas sekali itu degupan dia. Laju sungguh. Debaran dia gini. Dan itu kesannya luar biasa kepada fisikal kita. Suara kita dah jadi berubah, muka kita merah, urat pula keluar, darah pula. Memang luar biasa. Kita ini, bila kita fikirkan, kaitan antara hati dalam, fuadun, dengan hati luar, jantung, luar biasa. Sekarang kayaknya. Katalah orang tidak punya penglihatan. Sehingga tidak banyak maklumat yang disampaikan oleh mata kepada fuadnya. Kepada sistem limbiknya. Apa yang ini maklumat? Mata tak dapat apa-apa. Minta maaf, orang itu buta. Orang itu peka. Sehingga dimaki orang pun tak dengar, orang pun tak dengar. Katalah. Agak-agaklah. Peka, buta. B celik, B tak peka. Lalu dimaki oleh orang, makian yang sama, tindakan yang sama. Agak-agak siapa yang lebih marah dulu? Yang makian orang itu lebih berpengaruh pada atau B? Kan kepada yang sehat. Ya, karena bila kita tak dapat maklumat dari luar, ya bagaimana kita nak memfungsikan kolbun kita, samun kita, macam mana? Minta maaf. Bila orang diberikan ainun, diberikan kolbun, diberikan udunun, tapi tidak berfungsi, yang Quran kata macam binatang tadi memang betul. Seada mata ke tak ada mata sama. Kalau orang tak ada mata, orang tak ada telinga, sehingga tak dapat otaknya tidak mendapat apa-apa maklumat untuk diproses, yang nanti akan memberi kesan sama ada suka tak suka, itu lain cerita. Memang tak ada maklumat, otaknya kosong. Macam mana nak
menentukan sikap. Macam mana nak berfikir rasional, macam mana nak berfikir emosional. Sedangkan untuk melakukan berfikir rasional dan emosional ini, kena ada bahan yang perlu diolah. Ada maklumat yang perlu dicerna, ditimbang-timbang. Dan maklumat itu datangnya disampaikan oleh mata, oleh telinga, mungkin oleh tangan yang memegang, oh kasar, oh lembut, oleh lidah, oh masin, oh manis, oh. Tapi bila itu tidak berfungsi, bagaimanalah sistem limbah kita akan bekerja? Sehingga orang tidak berfikir rasional pun tidak, berfikir emosional pun tidak. Macam mana nak marah? Tak dengar apa-apa. You marah pasal apa? Iyalah, saya marah sebab orang tu ngata saya. Macam mana awak tahu dia? Awak tak nampak? Itu pula. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah ya mas sekalian. Kita sudah diberi alat yang sempurna, sehat. Tugas kita, fungsikan alat itu. Jika ada ainun, fungsikan untuk sam'un. Untuk basarun. Bila ada udhunun, fungsikan untuk sam'un. Bila kita diberi qalbun, karena semua ada qalbun, fungsikan untuk fuadun. Bahasa mudah, semua manusia, bahkan minta maaf, termasuk Al-An'am. Allah bagi qalbun, Allah bagi ainun, Allah bagi udhunun. Adakah orang yang tidak punya mata? Tak ada. Semua alatnya bagi. Masalahnya, adakah semua orang ini sami'a, basara, takkilun? Tak. Jadi istilahnya hanya ada alat tapi tidak bisa. Dan itu soal. Alat-alat yang Allah berikan yang sempurna, yang canggih, tapi dipencinkan dari awal-awal. Oh, itu soalannya berat ya mas sekalian. Sangat berat. Saya tunjukkan ayatnya. Mari kita lihat ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Coba, surah Al-Isra. Surah yang ke-17 ayat 36. Ini yang perlu kita pikirkan, renungkan. Alat-alat yang canggih, yang sempurna, yang Allah anugerahkan ini berupa ainun, udhunun, qalbun, yang tidak kita fungsikan, bukan rusak, kita tidak mau memfungsikannya sebagaimana Allah katakan. Apa kita fikir makna kita tak ada apa-apa pertanggungjawaban. Al-Isra 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tak ada ilmu. Taklid lah ini sebetulnya ya. Taklid. Mengikuti sesuatu apa yang kita tak ada ilmu, namanya taklid. Dan orang taklid itu memang dia alat-alat tadi tidak berfungsi. Atau dia tidak mau memfungsikannya. Orang taklid itu orang yang matanya, telinganya, kolbunnya, itu dia tidak fungsikan. Tidak bekerja sama sekali. Dia lupa inna sama'a, tengok, wal basara wal fuada. Kenapa Allah kata inna sam'a wal basara wal fuada? Kenapa Allah tak kata innal udhuna wal aina wal qalba? Nah, Allah tidak tanya, tidak sebut Allah tentang fungsinya.
kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu mas'ul, diminta pertanggungjawaban. Jadi nanti yang dipertanggungjawabkan telinga kita, mata kita, fisikal kita, bukan. Yang bertanggung jawab sebetulnya nanti bukan fisikal kita, bukan alatnya. Kan telinga itu fisikal. Tuh unsur yang kedua itu. Apa namanya? Nafsun. Yang dipertanggungjawabkan nafsun. Sebab samaun, basorun, fuadun itu kaitannya dengan nafsun. Bukan berkaitan dengan jasad kita. Jasad kita hanya alat, macam mana ditanya. Yang bertanggung jawab, itulah. Yang nafsunnya itu. Dan ketiga-tiga ini kaitan dengan fungsi. Letaknya rupanya dalam otak kita. Letaknya dalam otak kita. Jadi ibaratnya di sebalik otak, kalau orang teropong otak, nampak fisikal dia, ada bentuk wujud yang ada di sebalik itu. Nama nafsun. Itulah yang bertanggung jawab. Dan erat sekali hubungannya dengan yang ada di dada. Namanya qalbun. Namanya qalbun. Baik. Tadi saya katakan, orang yang berpikirnya tidak seimbang antara berpikir rasional dengan berpikir emosional yang ada di sistem limbiknya, orang yang peranan yang diberikan, orang yang peranan yang diberikan olehnya kepada hipokampus dan kepada amigdala tidak seimbang, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu bukan ulul albab. Saya bagi contoh. Ayat-ayat yang menegur mereka yang berpikir antara rasional dan emosional tidak seimbang. Atau sama ada teguran Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah pada mereka, ataupun kerugian yang mereka akan alami kelak. Mari kita lihat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan. Nah ya, ini ya paling tidak dalam 3 siri lah, 3-4 siri lah nanti sebelum kita pelajari ayat demi ayat dalam buku itu. Karena saya merasa perlu menyampaikan mukadimah secara umum apa yang kita nak pelajari. Sebab seperti yang saya katakan tadi, saya katakan bahwa pelajaran kita nama tafakur wal bayan bukan tajuk biasa bagi saya lah. Bagi saya yang untuk menjelaskannya bukan tajuk biasa. Tajuk ini sangat berat sebetulnya dan perlu ya sedikit kajian ilmiah. Saya tak kata ilmiah saya sedikit karena saya bukan seorang ilmuwan. Jadi bukan kajian biasa, begitulah maksud saya. Karena itu berkaitan dengan tubuh kita yang nampak dengan badan kasarnya, dengan jiwa yang ada di sebaliknya, otak yang boleh diteropong oleh pakarnya, dan juga kewujudan sesuatu yang ada di sebaliknya, yang tak nampak, aktivitinya. Aktiviti kan tidak boleh dilihat, walaupun hanya boleh dikesan. Oh, ini sini. Luar biasa. Coba perhatikan surah Furqan ayat 73.
Jumpa ya. Nah, kalau sudah jumpa, tolong bacakan. Ganti-ganti cakap. Ganti-ganti cakap, tolong bacakan. Saya bacakan Ustaz. Iya, sila. 73 ya Ustaz. Saya. Auzubillahi. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini merupakan senarai rangkaian ayat-ayat yang menceritakan ciri-ciri ibadur rahman. Betul ya? Saya yakin semua sudah belajar itu tentang ayat surah Furqan, ciri-ciri dan sifat-sifat ibadur rahman. Wah, itu luar biasa itu kalau kita kaji mendalam, luar biasa itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh daripada ayat itu. Luar biasa itu kalau kita kaji satu persatu. Karena maklumlah ini ciri khas sifat utama ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih atau hamba-hamba Allah manusia yang sentiasa dirahmati oleh Allah. Kan luar biasa itu. Semua manusia hamba Allah, tapi kan tidak semua dirahmati disayangi oleh Allah. Nah, satu di antara ciri dan sifat ibadur rahman itu Allah kata walladzina, dan orang-orang yang idza apabila dzukiru mereka disebutkan, diperingatkan bi ayati rabbihim dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Lam yakhirru mereka tidak jatuh tersungkur. Tak pernah. Lam masuk mudhari' mana tak pernah. Tidak pernah jatuh tersungkur. Sujud maknanya. Alaiha, ke atas ayat-ayat itu. Sujud, patuh, tersungkur, summan dalam keadaan pokak. Wa umyanan dalam keadaan buta. Coba apa yang jamaah pahami ayat ini? Jamaah sekalian, Allah berfirman salah satu sifat ibadur rahman ialah bila disebutkan ayat Allah secara umum ada dua. Secara umum ya, saya tidak secara detail. Secara umumnya ada dua ayat Allah ini. Satu ayat yang difirmankan atau diturunkan, yakni Al-Quran. Hukum, hakam, peraturan, halal, haram, berita ini, bla 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 bla. Al-Quran itulah. Yang kedua ayat yang diciptakan. Bumi, langit, dan isinya. Termasuk segala peristiwa fenomena yang berlaku di dalamnya. Itu ayat Allah. Jadi bila sebut ayat Rabbil, jangan kita teringat hanya ayat Quran yang kita baca saja. Ayat syariah yang diturunkan, firman Allah, firmannya, hukum hakamnya. Qala Allah Ta'ala, bla bla bla. Ini haram, ini halal, ini wajib, ini dosa, ini neraka. Dan yang kedua, ayat yang diciptakan. Banyak sekali kalimat ayat dalam Quran merujuk pada ciptaan Allah, bukan merujuk kepada firman-Nya. Orang-orang ibadur rahman, bila diperlihatkan, dinampakkan, diingatkan, dijelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tak pernah tunduk dalam keadaan peka dan buta. Maksudnya apa? Mereka tunduk dalam keadaan tak peka dan tak buta. Begitulah. Begini bahasa mudahnya. Jika Allah suruh kita solat, aqimus solat itu ayat Allah ya. Aqimus solat itu ayat Allah, ayat yang difirmankan. Dan kita terima ayat itu. Aqimus solat kita terima. Kita pun faham maksudnya, kita suruh solat.
Kemudian kita solat. Allah suruh solat, kita solat. Itu okey ke tak okey agaknya? Okey. Okey eh? Okey. Allah suruh solat, kita solat. Okey. Allah larang kita minum darah. Lalu kita pun tak minum darah. Okey. Bagus. Tapi rupa-rupanya Allah belumlah menganggap kita ni okey sangat. Kerana Allah berfirman, ibadur rahman ciri dia, walaupun taat, patuh kepada perintah Allah, patuhnya itu bukan dalam keadaan peka dan bisu. Patuh dalam keadaan faham. Ditanya, kenapa awak ni solat? Yalah, Allah suruh solat, solatlah. Solat. Allah suruh solat, solat. Oh gitu. Habis kenapa bila tak solat? Tak solat, dosa lah. Kalau dosa, dosa masuk neraka lah. Masuk neraka. Oh gitu. Iyalah. Jadi awak solat sebab Allah suruh. Iyalah. Itu sebenarnya sudah okey. Tapi Allah mahu kita lebih daripada itu. Faham. Sebab kalau orang solat jemaah sekalian, hanya kerana tahu itu wajib, perintah, dan bila tak solat berdosa, kalau setakat itulah alasan dia solat, walaupun itu tidak salah, pasti orang itu menganggap, merasa solat itu bebanan. Pasti. Sehingga mungkin ramai daripada kita bila berjalan-jalan, sekarang tak bolehlah jalan-jalan, ini lagi, mungkin mau tutup lagi sekali ini. Konon ada pengumuman lagi mau PKP, ini lagi dahsyat ini. Allahu Akbar. Katakanlah, biasanya nak raya macam ni, dahululah ketika belum ada makhluk Allah yang bernama COVID ini, corona ni, kan penuh tu pasar raya ni. Harga runtuh, oh, orang belanja. Kita pun jalan-jalan daripada pukul 11 hingga pukul 3:30. Tak perasan. 4 jam jalan-jalan ke depan. Perasaan dah dekat pukul 4. Oh, rupanya belum solat zuhur. Rasakan tak tenang kan? Pasti rasa tak tenang. Belum solat zuhur apa? Akhirnya carilah musala, mana bilik sembahyang. Cepat-cepat, karena nanti 4:30 sudah masuk waktu asar. Ini 4:44 belum. Hati rasa berat sungguh. Nak jalan tu berat sungguh, rasa bersalah. Akhirnya solat 4 rakaat. Lepas solat rasa lega kan. Tahukah jemaah sekalian, kalau itulah yang kita rasa, walaupun itu tidak salah, tapi belum elok, belum betul sangat. Kenapa? Kita menganggap solat itu merupakan bebanan. Buktinya, selagi kita belum buat, rasa terbeban. Bila lepas buat, lega rasa-rasa. Alhamdulillah, lega. Seakan-akan, ya Allah, saya dah solat tahu. Saya dah solat tahu. Jangan kata tak solat. Baru aja. Maknanya kita solat itu, kita tunduk masih dalam keadaan peka dan buta. Allah mahukan kita solat, solat itu bukan bebanan, tapi solat itu keperluan. Keperluan. Macam orang makan, kita lapar, perlu makan. Makan kan tidak jadi bebanan. Kenapa? Oh ya, saya perlu makan sebab saya lapar. Tanpa disuruh pasti solat, pasti makan. Lainlah kalau makan itu telah ditetapkan jadwalnya. Wah itu. Pagi pukul 8 mesti makan. Tengah hari pun mesti makan. Petang mesti minum. Malam mesti jadwal. Tak lapar pun mesti kan. Itu bebanan. Jadi kita buat apa yang Allah suruh itu faham. Kita tinggal apa yang Allah larang itu faham. Itu yang Allah mahukan. Kita tengok, awak percaya bahawa alam itu yang mencipta Allah? Ya. Awak percaya bahawa alam semesta, pokok dan semua itu adalah bukti kuasa Allah? Ya, saya percaya. Awak percaya bahawa pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada depan awak itu adalah apa namanya
bukti kebijaksanaan Allah. Ya, saya yakin. Kenapa awak yakin bahawa semua itu bukti? Iyalah, kena yakin. Orang Islam kena yakin. Ya, kenapa? Sebab kalau tak yakin dosa. Kalau dosa masuk neraka. Kalau itu alasan kita yakin bahawa alam semesta itu bukti kebijaksanaan Allah, bukti rahmat Allah, sebenarnya kita masih sujud tunduk pada Allah ketika melihat ayat masih dalam keadaan buta dan peka. Kita meyakini kekuasaan Allah, tapi kita belum dapat memahami kuasanya. Coba bagaimana? Kita yakin Allah Maha bijaksana, tapi belum dapat memahami kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya. Nah, orang yang seperti ini, ayat yang ke-73 ini, kalau dikaitkan dengan saya jelas tadi, ini orang yang berfikirnya masih berfikir emosional. Dalam sistem limbiknya, amigdalanya menonjol. Sebab itu ketika dicari Allah, ditanyakan alasan, apa alasan awak begitu yakin? Yalah, kalau tak yakin dosa. Yakin yang tanpa dasar ilmu pengetahuan. Allah belum mengiktiraf orang ini sebagai ibadur rahman. Walaupun sudah jadi orang mukmin, tapi ya tingkatannya rendah. Lainlah kalau, Masya Allah, betul-betul lah. Saya memang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, maha adil, maha lembut, maha segala-galanya lah. Dan saya nampak dalam ciptaannya itu. Macam apa? Ya, karena selama ini dia memikirkan ciptaan tersebut. Memikirkan ciptaan Allah. Nah, berfikir tentang ciptaan Allah itu kena berfikir rasional. Kena berfikir rasional. Mengaktifkan hipokampusnya. Akhirnya, Masya Allah, iya, macam mana lah. Cili boleh seperti ini bentuknya. Macam ini boleh pedas, Masya Allah. Ini bisa ular. Hanya setitik macam ini boleh membunuh 100 orang. Masya Allah, isinya rupa macam ini. Yang ini jadi ini. Kagum melihat ciptaan Allah berdasarkan fakta, bukti, hujah yang terbentang luas. Sehingga kuasa Allah betul-betul dapat dirasakan. Orang yang telah melihat, memahami kuasa Allah dalam ciptaannya, kemudian timbul rasa kagum. Kenapa? Karena sam'unnya difungsikan, basorun difungsikan, fuadun difungsikan. Apa kesannya? Setelah dia mendapat maklumat saintifik terhadap ciptaan Allah, tiba-tiba hatinya bergetar. Karena ia berdiri di hadapan kuasa yang tidak terhingga. Ia sedang berdiri di hadapan zat yang maha agung. Walaupun dia baru mengkaji cili. Hatinya tiba-tiba berdebar-debar. Keluar ucapan suci, Subhanallah. Subhanallah. Penuh dengan rasa kagum. Perasaan rasa kagum, rasa rendah diri, ketika mengucapkan Subhanallah, itu adalah berpikir emosional. Amigdalanya muncul. Kesan daripada berpikir rasional. Nah, keseimbangan inilah yang Allah maukan. Dan alat yang menyeimbangkan kita itu, pembuat itu namanya akal. Ingat ya, kalimah akal dalam Al-Quran, saya kata itu hari, tidak ada dalam bentuk isim. Tidak ada. Sehingga akal menurut apa yang saya yakini hari ini, yang saya pelajari dan saya yakini hari ini, dahulu diajar begitu, akal bukannya benda. Aklun itu bukannya benda. Akal itu fungsi. Jadi kalau kita, awak ni di mana tak ada akal ke? Akal awak di mana? Letak di mana akal dia? Akal bukan benda. Akal bukan benda. Akal ini fungsi.
Yang fungsinya yakni menyeimbangkan supaya berpikir logik, rasional, seimbang dengan disinergikan dengan berpikir emosional. Orang yang belum seimbang, baru satu saja yang berfungsi, mungkin hanya berpikir emosional yang lebih berfungsi, amigdalanya lebih berfungsi, sementara hipokampus belum fungsi. Nah, ini yang ditegur oleh Allah dalam ayat 77-73 ini. Bila mereka disebut nama Allah, diperingat Allah, mereka sujud, patuh, dengar, taat, tapi taatnya masih dalam keadaan peka dan bisu. Sedangkan ibadur Rahman, bila melihat ayat Allah, mereka sujud, dan sujudnya tidak lagi peka. Rasa kagumnya kepada Allah bukan karena tak faham. Rasa kagum itu karena faham. Ibadah seperti ini jamaah sekalian sangat tinggi nilainya. Malangnya nih. Ibadah yang seperti ini dahulu kala sudah Masya Allah. Dilakukan dengan jayanya oleh ulama-ulama dahulu, kemudian akhirnya menjadi kurang. Contoh yang mungkin agak keras lah. Ini sekadar contoh ya, jangan contoh kepada misalnya contoh secara umum. Ini contoh agak nakal sedikit. Contoh agak nakal. Katalah kita baca ayat. Ayatnya berbunyi macam mana? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka manusia itu memperhatikan kepada unta, bagaimana unta dicipta? Ayat itu maksudnya, tidakkah mereka perhatikan unta, bagaimana unta dicipta? Selepasnya perhatikan gunung, berikan langit, berikan bumi. Ayat lain perhatikan hujan. Ayat itu agak-agak menyuruh kita apa? Ayat itu kan suruh kita berpikir rasional jemaah sekalian. Ayat itu menyuruh kita berpikir rasional. Menyuruh kita mengaktifkan hipokampus kita. Itu yang perlu kita lakukan dahulu itu. Tujuannya apa? Karena dalam diri unta, dalam ini unta lah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Suka pula tengok Ustaz. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah menunjukkan kelatifannya. Macam-macam lah dalam unta. Diharapkan bila orang sudah dapat melihat, memahami, keagungan Allah yang Allah tunjukkan dalam ciptaannya berupa unta, afidahnya sudah berfungsi, maka diharapkan akan memberi kesan ke dalam hati dalamnya. Ucapan subhanallah, hatinya bergetar. Ya subhan maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Jadi kita kagum kerana faham gitu lah. Kita sujud kerana faham. Jangan kita baca ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan pada unta, bagaimana unta dicipta? Lalu kita respon kita,
kepada ayat itu, ya Allah, hamba-Mu percaya, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa, ya Allah, Engkau Maha Hebat. Kami yakin, ya Allah, sikit pun kami tak meragui akan kekuasaan-Mu. Bukan itu yang Allah maukan dalam ayat tadi. Yang Allah maukan pertama sekali, Allah pikirkan dahulu. Betul kamu mengkagumi, mempunyai kekuasaan aku, kata Allah. Tapi aku tidak hanya maukan kamu kagum pada kekuasaanku. Meyakini kekuasaanku. Aku mau kamu lebih daripada itu, yakni mengetahui. Pikirkan dahulu. Rasa kagum itu tadi yang dipikir emosional, yang apabila ia muncul akibat kesan daripada hasil berfikir rasional, inilah ulul albab. Jadi tak boleh kita baca ayat-ayat yang Allah suruh fikir lalu kita, ya Allah tak payahlah kami fikir-fikir, ya Allah kami dah yakin dah. Kami yakin tak payah fikir-fikirlah. Itu bahaya zaman sekarang sebenarnya bagi orang mukmin tak sempurna itu. Ada orang lain pula yang tak mau percaya selagi belum faham, pun tak boleh juga. Orang-orang kafir kan lebih paham tentang ayat-ayat itu. Kagum, hebat sungguhlah burung ini. Hebat sungguh nyamuk ini. Hebat sungguh nih, apa nih corona nih? Makhluknya sebesar apa sebenarnya? Apa otak dia nih? Punya otak ke nih? Macam mana boleh menghuru harakan planet bumi dengan isinya? Teknologi yang paling canggih pun belum dapat mengalahkannya. Apa sebenarnya? Akhirnya kita karena malas berfikir, kita itu kuasa Allah, Allah Maha Kuasa. Memanglah kita ni semua percaya Allah Maha Kuasa. Orang mukmin kan tidak boleh meragukan kuasa Allah. Tapi Allah minta kita lebih daripada sekadar meyakini kekuasaannya. Allah meminta kita, menyuruh kita untuk mengerti, melihat dahulu. Baru nanti ada rasa kagum. Inilah keseimbangan antara berpikir logik, rasional dengan berpikir emosi. Ini fungsi akal. Anugerah Allah yang tidak diberikan pada siapa-siapa. Sebab kalau hanya satu yang lebih menonjol, susah. Terlalu menonjol berpikiran rasional dia. Hipokampusnya. Rasa kagum tak ada, tetap juga tidak percaya pada Allah. Wahal mereka faham. Jamaah sekalian, ramai kan orang yang pakar benda-benda yang zahir. Pakar kulit, pakar kuku, pakar rambut, pakar gigi, pakar mata, pakar otak. Belah kepala orang, tengok otak manusia macam nampak. Belah kepala macam layaknya belah kelapa. Ini pun faham sungguh. Keajaiban sistem saraf dalam otak. Faham. Orang ada masalah otak, jaringan saraf otak boleh dirawatnya. Maknanya dia fahamlah di situ ada keajaiban yang luar biasa. Tapi macam mana dia? Orang yang begitu faham akan kuasa Allah depan matanya, tapi sebelum pergi kliniknya, sebelum melakukan kajiannya, boleh angguk-angguk dahulu minta maaf, angguk-angguk depan patung ke? Macam mana boleh tak kenal penciptanya? Memahami keajaiban ciptaan, tapi tidak kenal penciptanya. Mengkagumi penciptaan, tapi tidak kagum penciptanya. Ini orang yang amigdalanya berfungsi sepenuhnya, sementara hipokampusnya berfungsi sepenuhnya, tapi amigdalnya langsung tidak berfungsi. Akhirnya jadilah KP. Kita jangan milih yang kedua. Kalau begitu eloklah kita kagum dahulu walaupun tak faham. Tak boleh juga. Kalau kita hanya kagum mengakui bisa Allah tapi tak faham, ini ayat dia. Furqan 7:3. Seakan-akan Allah beritahu kita, kalau kamu nak masuk jadi golongan hambaku yang aku sentiasa rahmati, ibadur Rahman, kamu kena sujud kepada perintah aku dengan faham.
Setiap kamu nampak ciptaan aku, ayat-ayat aku, kamu mengakui, kamu kagum karena kamu faham. Jangan kamu kata kamu yakin aku puasa, tapi kamu tak. Ketika ditanya, macam mana kamu boleh yakin Allah kuasa? Iyalah, yakinlah sebab tengok indahnya macam mana. Awak faham ke? Ya, yang penting saya yakin. Tak boleh juga. Tengok. Maknanya orang yang Allah sebutkan dalam ayat 73 surah Al-Quran ini belum sempurna. Ia belum ulul albab, belum. Orang ini belum layak dipanggil ulul albab. Berfikirnya belum berfikir ulul albab. Kenapa? Karena belum seimbang antara berfikir rasional dengan emosional. Lebih menonjol amigdalanya. Hipokampusnya belum berfungsi dengan baik. Belum berfungsi dengan baik. Dan lebih parah lagi tengok. Surah Al-Hajj ayat 46. Nah, ini teguran Allah. Ini sama. Ini lebih teruk nih. Ini kebalikan dia lah. Kebalikan dia. Opposite dari yang pertama tadi. Al-Hajj 46. Tolong bacakan lagi sekali. Siapa yang ingin mewakafkan suaranya? Nah, sempena Ramadan ini siapa yang ingin mewakafkan suaranya? Sila. Al-Hajj 46. Silakan. Tak ada. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka telah berjalan di bumi? Mereka ini mereka manusia lah. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Dengan sebab berjalan di muka bumi itu, mereka punya hati. Yang dengan hati itu ya'qilun. Tengok, di situ sebut qalbun, itu alatnya. Ya'qilun itu fungsinya. Seperti mana telah katakan tadi. Akal dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam bentuk isim, kata nama. Tidak ada. Semuanya dalam bentuk kata perbuatan. Fi'il, kata kerja, verb. Cuma dalam keadaan verb. Au adhanu yasma'una biha. Atau mereka ada telinga. Yasma'un. Ya. Telinganya berfungsi juga. Alatnya berfungsi. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukanlah absar yang buta. Tengok. Sebetulnya bukan matanya yang tidak berfungsi. Bukan telinganya yang tidak berfungsi. Kalau dalam bahasa mudah, bukan telinganya yang peka. Bukan matanya yang buta. Tapi, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta yakni qalbun yang ada dalam dada. Ya sekalian, ayat ini
yakni golongan yang berbeza, bertolak belakang lawan golongan pertama Al-Qur'an tadi. Ayatnya kan mula awalam afalam yasiru. Maka tidakkah mereka telah berjalan? Maknanya orang-orang yang Allah sebut ini sudah berjalan gitulah. Di muka bumi dan sudah buat kajian. Sudah berjalan di atas muka bumi, sudah buat kajian terhadap ayat-ayat Allah yang ada di bumi, sudah buat kajian terhadap gunung, buat kajian pada pokok, buat kajian kepada hutan, pada hujan, pada langit, pada besi, pada hayawan, kajian kepada kulit, tulang, dan sebagainya lah. Sebab afalam itu mana bukankah telah, mana mereka sudah lakukan itu semuanya. Masalahnya, bila mereka ini sudah mengkaji, tentulah mereka ini melihat keajaiban ciptaan yang dikaji itu. Sudah pasti. Sudah pasti. Artinya apa? Orang yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj 40-an ini orang-orang yang telah membiasakan dirinya ketika melihat ayat-ayat Allah, mereka ini membiasakan dirinya, yakni berpikir rasional. Dia punya hipokampusnya sangat aktif. Perannya sangat tinggi. Faham itu. Oh, faham ini gini. Sebab itu pakar, jadi pakar. Pakar gunung, pakar bukit, pakar pokok, pakar hujan, pakar besi. Pakar minyak, pakar bintang, pakar kulit, pakar tulang, pakar sungguh. Tapi tengok, karena berpikir rasional sangat menonjol malangnya, berpikir emosionalnya, amigdalanya tidak berfungsi. Sehingga kefahaman mereka terhadap keajaiban ciptaan Allah yang dia kaji, sedikit pun tidak menggetarkan hatinya. Tidak menimbulkan rasa kagum, tidak menimbulkan ingin sujud, tidak menimbulkan rasa, jauh sekali untuk kata Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Lah, rupa-rupanya yang buta itu yang dalam. Kolbunnya buta. Kolbunnya buta. Dalam bahasa yang mudah lah, walaupun tidak tepat sangat maksudnya, orang yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj 46 ini, yakni saintis yang etis. Saintis tapi etis. Makin memahami alam, rahasia alam, ciptaan Allah, tapi makin tidak kenal penciptanya. Bahkan makin angkuh. Pelik ya? Sepatutnya bila makin memahami, menguasai rahasia ciptaan Allah, makin dekat dengan penciptanya. Ini bahayanya jika seseorang hanya berpikir rasional. Sehingga tak seimbang. Akal tidak berfungsi. Yang pertama tadi masih dicela juga oleh Allah. Berpikirnya hanya berpikir emosional. Saya kagum. Ditanya, kenapa Pak kagum? Ya kan, iyalah kalau tidak dosa. Contoh yang mungkin lebih agak pedas ya Mas sekalian. Ini pernah saya sampaikan. Bila kita hidup ni senang, kita sehat, ya, usaha pun berjalan dengan lancar, niaga pun untung, jawatan makin naik, ya. Tak ada kekurangan, serba mewah, apa yang anak dia dapat. Lalu ditanya, katalah, awak seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Awak yakin Allah tu Maha Pengasih Maha Penyayang? Saya yakin. Saya yakin Allah tu Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita akan yakin gitu. Kemudian kita tanya lagi,
awak merasa sekarang ini bahwa Allah sedang mengasihi awak? Jawaban kita, ya, saya yakin. Saya yakin bahwa Allah sedang menyayangi saya sekarang. Kan maklum dia sedang sehat, sedang senang. Jadi merasa disayangi Allah itu, memahami, merasakan bahwa Allah sayang kita. Senang untuk menjawab. Buktinya apa? Buktinya Allah bagi ini. Mana saya yakin. Kan begitu ya jangan kita. Sekarang coba dibalik. Kita sakit tak sembuh-sembuh. Susah tak senang-senang. Asyik kena tipu orang aja. Nak yang dicari tak dapat, yang ada pula hilang. Sudah perpanjangan. Lalu ada orang tanya, awak seorang Muslim? Saya Muslim. Awak yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil? Sebagai orang Muslim kita jawab, ya, saya yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Apakah sekarang ini Anda sedang merasakan keadilan Allah? Adakah Anda sekarang ini sedang merasakan bahwa Allah adil terhadap diri Anda? Mungkin waktu itu kita kata, macam mana nih ya? Nak kata sedang merasa, saya tak merasa nih. Nak kata Allah tak adil, takut dosa. Disinilah akhirnya. Kita terperangkap. Karena selama ini memang kita tidak seimbang dalam memahami dan berfikir tadi. Orang yang berfikirnya berlatih berfikir seimbang karena akalnya berfungsi tadi, difungsi oleh akal tadi, antara rasional dan emosional. Dalam keadaan apapun pasti jawabannya sama. Masa senang pun merasakan Allah Maha Adil dan dia dapat merasakannya. Masa susah pun dia dapat merasakan keadilan Allah dan boleh menunjukkan buktinya. Itu ulul albab. Ayat 73 tadi itu hanya tidak seimbang dia pikirnya. Amigdalanya terlalu kuat. Sementara Al-Hajj 46, lagi teruk. Hipokempusnya terlalu kuat, amigdalanya tidak. Agak-agak boleh difahami jamaah sekalian. Agak-agak lah boleh difahami. Atau kalau yang tidak paham, boleh bertanya nanti untuk yang akan datang ya. Ini mungkin masa saya tidak ada. Boleh, agaknya. Boleh ya? Oke, saya percaya ada yang jawab aja lah, pasal tak ada jawaban. Itu saja. Jadi mudah-mudahan lah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ada beberapa perkara yang belum saya sampaikan ya. Sebab nanti akhirnya saya akan berkesimpulan lalu yang ulul albab itu yang macam mana berfikirnya. Sebab tajuknya berfikir ulul albab. Itu yang katakan awal tadi. Tajuk ini sebenarnya sangat berat. Bagi saya lah, tak tahu mungkin bagi orang lain, kalau orang lain mungkin ya biasa ya. Ini bagi saya lah. Saya tidak cerita siapa-siapa. Bagi saya, tajuk ini kalau untuk saya jelaskan sehingga saya sendiri merasa puas menjelaskannya, itu memang berat. Memang berat. Karena Allahu Akbar. Dalam Al-Quran banyak ayat yang perlu dirujuknya. Walau bagaimanapun, insya-Allah kalau tidak banyak pun kita dapat sedikit dapat difahami dengan baik yang benar-benar Allah jua selap kalau diri untuk dengan bacaan lebih faras. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wal salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi